Kutub Utara, ya kan? Jelas, karena tempat ini adalah yang paling sering kita bicarakan dan paling populer. Tapi ternyata bukan hanya Kutub Utara loh. Ada beberapa tempat di bumi yang nyatanya termasuk wilayah yang terisolir karena kondisi tempat yang sulit dituju. Salah satunya adalah kota yang terletak di paling utara di dunia, tepatnya di Pulau Svalbard, Norwegia, dan hanya berjarak 1000 km dari Kutub Utara. Yang harus kamu tahu, Longyearbyen adalah kota dilarang mati oleh pemerintahnya. Akses hanya bisa lewat udara, itu pun penerbangan ke kota sangat terbatas dan hanya ada 3 kali dalam seminggu, lewat Bandara Svalbard di kota Oslo. Meski tergolong terpencil, nyatanya kota dengan luas wilayah sekitar 242 km persegi ini menjadi salah satu kota dengan penduduk terbanyak di Kepulauan Svalbard, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.400 jiwa. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa kota ini melarang warganya mati? Alasannya sih sederhana, karena cuaca tanah yang berada pada titik beku 0 derajat Celcius membuat mayat tidak akan pernah membusuk dan dapat menimbulkan penyakit bagi warga yang masih hidup. Tidak ada matahari antara November hingga Maret, dan tidak ada malam selama April hingga Agustus. Lalu hal lain yang akan membuatmu terisolasi di tempat ini adalah beruang kutub. Jumlahnya kurang lebih 3.000 ekor yang bahkan melebihi penduduk dari Longyearbyen. Jika mesti keluar, warganya diwajibkan membawa senapan untuk berjaga-jaga. Wah, ini penuh dengan kewas-wasan ya. Baik, mari kita beranjak karena aku pengen nunjukin satu tempat yang mungkin akan membuat kamu terheran-heran. Jika dilihat dari Google Maps, hanya terlihat hamparan samudra luas. Tapi jika di zoom lebih dekat nih, ternyata ada juga loh yang hidup di tengah samudra, terisolasi dari kehidupan manapun. Kepulauan Pitcairn namanya. Letaknya itu di Samudra Pasifik di antara benua Australia dan Amerika Latin. Kepulauan Pitcairn terdiri dari 4 pulau. Namun, semua orang bermukim di Pulau Pitcairn yang total luasnya 47 hektar hanya dihuni 50 orang saja. Kehidupan sungguh benar-benar jauh dari mana-mana. Bayangkan, negara yang paling dekat aja yakni Tahiti, jaraknya itu 2.353 km. Nggak ada bandara pula. Jadi, satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sini adalah terbang ke Haiti, lalu lanjut ke Mangareva di Kepulauan Gambir, Polinesia, Prancis. Dari sini, kamu harus naik kapal lagi nih dengan menempuh perjalanan selama 32 jam. Tapi menariknya, pulau ini telah dihuni sejak abad ke-15 oleh orang-orang Polinesia yang bekerja sebagai nelayan. Dan kabarnya orang-orang Inggris juga menetap di sini setelah melakukan ekspedisi di Samudra Pasifik. Secara administratif, Kepulauan Pitcairn masuk dalam negara persemakmuran Inggris. Ada satu pulau lagi yang menjadi wilayah persemakmuran Inggris. Letaknya berada di kawasan Samudra Atlantik Selatan, sekitar 4.000 km dari Rio de Janeiro dan 1.850 km dari pesisir Afrika. Pulau ini dijuluki Pulaunya Napoleon, karena dulunya Napoleon diasingkan di sini. Wilayahnya itu hanya seluas 121 km persegi dengan didominasi gunung-gunung vulkanik. Saint Helena, pulau cantik yang sulit terjamah. Sebelum ada bandara nih, siapapun yang ingin berkunjung ke pulau ini harus menempuh perjalanan pulang pergi selama 2 minggu menggunakan kapal. Oke, bandara emang ada, tapi kondisi angin kencang membuat banyak pesawat, orang-orang yang bawa pesawat itu berpikir untuk mendarat. Penerbangan hanya ada seminggu sekali, itu pun kalau cuacanya bersahabat. Bandara Saint Helena bahkan disebut sebagai bandara paling tidak berguna di dunia. Harga tiketnya juga sangat mahal kabarnya. Dulu tempat ini lebih terisolasi lagi dari sekarang. Kapal biasanya hanya datang sebulan sekali untuk membawa keperluan penduduk. Dan itu pun ya terbatas. Mereka harus benar-benar menyusun strategi untuk bisa bertahan dengan membeli keperluan dapur untuk sebulan ke depan. Dulunya juga tempat ini sangat ramai. Namun, 2 keluarga meninggalkan pulau setiap kapal datang karena ya itu nggak mampu bertahan hidup. Dan kini hanya tersisa sekitar 4.500 penduduk. Masih ada lagi yang terpencil dari Saint Helena ini? Masih ada sayang. Pulau ini disebut berdekatan dengan Saint Helena, yang artinya masih berada di tengah-tengah Atlantik antara Afrika Selatan dan Amerika Selatan. Tristan da Cunha,
pulau yang terhalang gunung dan dihadang oleh laut. Inilah pulau yang paling terisolasi di dunia. Luasnya itu sedikit lebih besar dari Saint Helena, yakni 200 km persegi. Namun, penduduknya hanya dihuni 267 orang saja. Tidak ada bandara seperti di Saint Helena. Cara untuk menempuh Pulau Tristan da Cunha yaitu kamu harus pergi ke Cape Town, Afrika Selatan. Setelah itu naik kapal penumpang. Hanya ada satu kapal penumpang yang bernama RMS Saint Helena. Itu pun ya, hanya setahun sekali berlayar dan gak sampai ke Tristan da Cunha. Dan kalau kamu gak mau nunggu lama, kamu bisa numpang perahu layar untuk menyeberangi Samudra Atlantik Selatan selama 18 hari. Dengan apa? Dengan gelombang laut yang paling ganas. Saat mendekat ke pulau, berdoalah agar anginnya reda dalam waktu yang cukup lama, sehingga kamu bisa berlabuh dan turun dari kapal. Terus ya, jangan pernah punya ekspektasi tinggi dengan pulau ini. Gak ada hotel mewah atau restoran mahal di sana. Kamu juga harus terbiasa dengan listrik yang terbatas, dan kabarnya, sinyal internet di pulau ini sangat-sangat buruk. Ya namanya juga terpencil ya. Sama seperti kebanyakan tempat terpencil lainnya, kota ini juga sulit untuk diakses. Kota ini berada di Siberia Timur, Rusia, dan dijuluki sebagai kota terpencil dan terdingin di dunia, mengalahkan Antartika. Oymyakon adalah kota dengan suhu rata-rata mencapai minus 50 derajat Celcius. Bahkan, suhu di sini pernah menyentuh minus 71 derajat Celcius. Dan ketika musim dingin, penduduknya akan hidup dalam kegelapan selama 21 jam setiap harinya. Namun anehnya, kota ini masih dihuni oleh 500 manusia. Gak ada bercocok tanam karena kondisi tanah yang beku dan hanya bisa makan daging lah. Untuk sampai di tempat ini, kamu harus terbang ke kota terdekat yakni Yakutsk. Dan setelah itu harus menempuh perjalanan selama 2 hari dengan menggunakan mobil. Dan jangan lupa, kalau ini adalah kota paling dingin di dunia. Jadi kenakan jaket yang paling tebal, karena suhu di sini bahkan bisa membuat bulu matamu membeku. Serius. Tapi sebaiknya kamu emang gak perlu kesini sih. Dan pembahasan terakhir kita adalah sebuah negara kecil yang bahkan gak punya pemerintah dan hanya mengandalkan subsidi dari Selandia Baru. Letaknya berada di antara Hawaii dan Selandia Baru. Negara ini dikenal dengan nama Tokelau atau kadang-kadang juga disebut negara tanpa pemerintah. Total wilayahnya hanya sebesar 10 km persegi saja, yang terdiri dari kawasan koral dengan jumlah penduduk hanya sekitar 1.400 jiwa. Untuk bisa sampai ke sini, hanya ada akses menggunakan kapal dari Samoa dan memakan waktu 1 hari. Itu pun tidak ada pelabuhan atau dermaga di sana. Jadi, barang atau penumpang harus dipindahkan ke kapal kecil. Saking terisolasinya, saat pandemi COVID-19 melanda dunia, Tokelau adalah salah satu negara dengan 0 kasus yang dilaporkan.